Halo Sobat Koboi, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Beberapa pertanyaan yang terdengar aneh dan konyol mungkin sering lo dengar dan uniknya terkadang butuh pemikiran yang cukup keras untuk menjawabnya. Meskipun terdengar aneh bukan berarti tidak bisa dijawab oleh sains. Beberapa di antaranya bahkan pernah ditanggapi secara serius oleh beberapa kalangan akademisi loh. Nah, penasaran dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan konyol tersebut? Yuk disimak videonya, let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. 1. Posisi hubungan seksual bisa menentukan jenis kelamin calon bayi, apa benar? Ada berbagai macam gaya dan posisi dalam berhubungan seksual dengan pasangan. Namun, biasanya suami dan istri yang telah lama menikah melakukan hubungan seksual hanya dengan gaya dan posisi baku yang cenderung pakem dan itu-itu saja. Terlepas dari itu semua, apakah posisi dalam berhubungan seksual bisa menentukan jenis kelamin bayi? Pertanyaan ini biasanya dilontarkan oleh pasangan yang baru menikah dan ingin cepat memiliki anak. Nah, bagaimana sains menjawab hal ini? Faktanya, anggapan bahwa posisi dalam bercinta dapat menentukan jenis kelamin bayi masih dianggap ambigu dalam sains. Jadi, jawabannya bisa ya dan bisa juga tidak. Tidak semua pasangan dengan posisi hubungan seksual yang sama mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin yang sama pula dengan pasangan lainnya. Buku berjudul How to Choose the Sex of Your Baby yang ditulis oleh Landrum B. Shaddles, seorang dokter asal Amerika Serikat, menjelaskan bahwa jenis kelamin bayi bisa ditentukan berdasarkan beberapa hal. Faktor-faktor tersebut adalah posisi, waktu, intensitas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan seksual. Menurutnya, pasangan suami istri bisa menentukan jenis kelamin bayi melalui metode yang dinamakan Shaddles. Metode Shaddles tidak hanya ditentukan dari posisi dalam bercinta. Beberapa faktor lainnya yang harus dihitung secara akurat adalah waktu yang tepat kapan harus berhubungan seksual. Dalam teorinya, sperma laki-laki dengan kromosom X dan Y bisa membuahi sel telur perempuan pada probabilitas yang sama. Nah, tingkat kemungkinan ini yang bisa diatur supaya sperma membuahi sel telur berdasarkan kromosomnya. Namun, metode Shaddles juga disanggah oleh kalangan ilmuwan lainnya. Dilansir dalam Healthline, sebuah kesimpulan dari kajian ilmiah Study Stardust Source yang dirilis pada 1991 mengungkap bahwa metode Shaddles belum terbukti akurat oleh sains. Bahkan kesalahpemahaman akan metode tersebut bisa membuat banyak orang awam mengalami miskonsepsi. Studi berlanjut hingga 2001 dan didapatkan kesimpulan sains bahwa posisi dalam hubungan seksual tidak bisa menentukan jenis kelamin bayi. Studi terbaru ini melibatkan banyak faktor dan sampel seperti sel sperma, sel telur, penghitungan ovulasi, asam dan cairan pada kelamin laki-laki maupun perempuan. Hasilnya, metode Shaddles tidak bisa dijadikan pegangan akurat dalam menentukan jenis kelamin bayi. 2. Apakah hewan bisa melakukan bunuh diri? Dunia fauna atau hewan merupakan dunia biologis yang kompleks. Di sana bisa didapatkan banyak fakta ilmiah yang bahkan jarang diketahui oleh manusia secara umum. Nah, salah satu pertanyaan absurd yang sulit untuk dijawab adalah mengenai pengambilan keputusan hewan dalam hal mengakhiri hidup mereka. Benarkah hewan bisa melakukan bunuh diri? Sebuah kajian ilmiah berjudul The Suicidal Animals, Science and Nature of Self-Destruction yang diterbitkan pada 2014 telah mengungkap bahwa sebetulnya hewan bisa melakukan hal yang membuatnya mati. Namun, tidak dengan maksud demikian. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap bunuh diri yang dilakukan oleh manusia. Bunuh diri yang dilakukan oleh manusia melibatkan alur logika sebab dan akibat. Misalnya, manusia yang bunuh diri akan berpikir untuk mengakhiri penderitaan di dunia dan ia tahu bahwa dengan membunuh dirinya sendiri maka ia akan mati. Nah, pola pikir seperti ini tidak ada di dalam dunia hewan. Pada dasarnya, semua hewan akan berusaha untuk menjadi penyintas di alam, bukan sebaliknya.
Lantas, kenapa ada kucing atau anjing yang mati karena sengaja tidak mau makan? Jawabannya sederhana, karena ada yang melatar belakangi hal tersebut. Mungkin mereka stres karena perlakuan kasar dari pemiliknya, atau bisa juga mereka stres akibat ditinggal oleh pemiliknya. Kucing dan anjing tersebut tidak tahu bahwa dengan tidak makan mereka akan mati. Ada juga beberapa laporan bahwa hewan seperti lumba-lumba, anjing laut, dan burung camar yang sering melakukan bunuh diri akibat kehilangan anak-anaknya. Pada kasus ini, ilmuwan lebih menekankan bahwa bunuh diri yang mereka lakukan terjadi secara tidak sengaja karena mereka tidak tahu bahwa dengan menyakiti diri sendiri, mereka akan mati. Sudah sejak dulu para peneliti mengungkap bahwa pemikiran abstrak tidak ada pada alam pikiran binatang. Tiga, mengapa kita mengalami mimpi? Mengapa kita bisa mengalami mimpi dalam tidur? Dilansir dalam laman medis Cleveland Clinic, mimpi yang kita alami saat tidur adalah akibat gelombang otak yang tetap aktif pada saat kita tertidur. Menurut studi, gelombang otak pada orang tertidur akan sama aktifnya dengan gelombang otak pada saat ia terbangun. Para ilmuwan dan ahli medis meyakini bahwa batang otak merupakan bagian dari tubuh manusia yang mengatur tidur REM atau Rapid Eye Movement. Sedangkan otak bagian depan menghasilkan mimpi pada saat manusia tertidur. Nah, rupanya kombinasi aktivitas gelombang otak dengan zat kimia pada otak bisa mempengaruhi jenis mimpi yang kita alami loh. Bahan kimia otak atau neurotransmitter yang tak seimbang bisa memunculkan beberapa halusinasi dalam sebuah mimpi. Aktivitas otak dalam tidur yang melibatkan asetilkolin atau senyawa kimiawi dalam sel otak juga mampu membuat seseorang bermimpi tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Jika gelombang otak sangat aktif pada saat kita tidur REM, maka mimpi akan muncul sebagai refleksi dari apa yang kita rasakan dan alami. Secara umum, mimpi adalah hal wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Hal ini mengindikasikan bahwa gelombang otak aktif bersamaan dengan senyawa kimiawi yang dihasilkan dari sel-sel otak yang sehat. Tak peduli apakah mimpi lo indah atau buruk, hal tersebut diakibatkan oleh aktivitas di dalam otak yang bisa dialami setiap hari pada saat lo terlelap. Oh iya, beberapa pakar juga menyatakan bahwa mimpi merupakan bagian dari imajinasi kita yang mungkin berkaitan dengan dunia nyata loh. Mimpi sangat berhubungan dengan pikiran, keinginan, perasaan, dan ingatan seseorang yang melekat dan tersimpan dalam memori otaknya. Namun, dalam sedikit kasus, mimpi buruk yang sangat mengganggu mungkin mengindikasikan ketegangan dan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Empat, apakah manusia berasal dari kera? Kalau ditanya akan hal ini, lo akan menjawabnya seperti apa? Supaya nggak bingung, jawab saja bahwa manusia bukanlah keturunan dari kera. Yap, faktanya memang manusia tidak berasal dari kera ya. Evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin tidak pernah menyatakan bahwa manusia dilahirkan dari kera. Jadi, frasa sains ini memang telah lama mengalami miskonsepsi dan mirisnya ditelan mentah-mentah oleh penentang teori evolusi. Dalam teori evolusi dipelajari sebuah sistem bagaimana keanekaragaman hayati itu bisa ada di bumi. Nah, manusia dan organisme lainnya menjadi bagian di dalam sistem evolusi tersebut. Dengan kata lain, manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di dunia ini memiliki alur evolusi dari nenek moyang yang sama. Sebuah jurnal sains berjudul Human Evolution: Origins of Modern Humans Still Look Recent yang dirilis dalam laman Cell Current Biology menerangkan bahwa evolusi manusia purba menjadi manusia modern tidaklah sederhana. Bahkan dibutuhkan studi dan penelitian yang sangat mendalam untuk menegakkan sebuah hipotesis atau teori berkenaan dengan asal mula manusia atau Homo sapiens. Oh iya, evolusi juga terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran tahun loh. Bukti-bukti evolusi di bumi purba ada pada fosil mikrob, di mana organisme awal di bumi tersebut menjadi asal mula kehidupan biologis kompleks dan selama lebih dari 3 miliar tahun. Dalam sains biologi, manusia atau Homo sapiens diklasifikasikan sebagai ordo primata, familia Hominidae, genus Homo, dan spesies Homo sapiens.
Taksonomi ini berbeda dengan kera yang meskipun sama-sama tergabung dalam ordo Primata, namun kera masuk dalam golongan Catarrhini, Pan, Gorillini, Haplorhini, dan merupakan genus di luar golongan Homo. Jadi, mempelajari evolusi dan keragaman spesies tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Dibutuhkan studi mendalam untuk membuktikannya, bahkan dalam tingkatan terkecil seperti biomolekuler. Itulah beberapa pertanyaan yang terdengar aneh dan konyol, namun membutuhkan jawaban sains untuk mengungkapnya. Bagaimana? Apakah masih misteri? Atau lo sudah bisa memahami dengan baik jawaban-jawaban tersebut?